dengan penyatuan ini dan bagaimana saat sekarang ini? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Sadik. Kami terima kasih sekali bisa hadir juga di podcast kali ini di Mall Mari di acara kegiatan ekspor properti dan auto syariah. Ini yang pertama Pak Sadik ya. Yang pertama yang dilakukan oleh BSI di seluruh Indonesia Pak Sadik, diinisiasi dari Region Makassar, di Kota Makassar, kerjasama dengan Ray. Terima kasih Pak Sadik. Jadi terus terang sebenarnya BSI ini usianya juga baru 1 tahun. Jadi ini kegiatan hari ini yang berlangsung sampai dengan tanggal 13 Maret, ini adalah kegiatan untuk meningkatkan awareness. Ya, sebenarnya kami dari awal berdiri, kami sudah memiliki produk KPR, ya Gria BSI, ya baik Gria BSI dan Auto BSI. Nah ini bagian dari literasi nih Pak Sadik. Ya, kegiatan hari ini bagian dari literasi. Kita memperkenalkan kembali produk-produk BSI yang tadinya produknya mungkin masing-masing ada produk dari BSM ya sebelum merger kemarin dari BNI Syariah, dari BRI Syariah. Nah ini kita setelah merger usia kita baru 1 tahun. Nah ini kita memperkenalkan diri ya melalui kegiatan Expo Syariah di Mall Mari. Jadi sebenarnya produk kami sebenarnya sudah launching lama Pak Sadik. Ini di relaunching kerjasama dengan Ray ya. Ditambah lagi kita baru milad kemarin, pricing kami ya tadi 1,11 tadi udah disampaikan oleh Pak Sadik. Ini yang termurah sedunia nih Pak Sadik. Jadi ini yang pricingnya sangat menarik ya, syariah, dan kita banyak fitur-fitur nanti mungkin yang akan kami jelaskan lagi. Ada Gria Mabrur ya, ada Gria Si Muda yang jangka waktunya panjang. Kita punya tagline punya rumah hobi nggak ngalah. Ini buat anak-anak milenial nih Pak Sadik ya, buat anak-anak milenial yang pengen punya rumah jangka waktunya panjang sehingga angsurannya terjangkau. Ya syariah lagi. Jadi ini momen yang sangat baik lagi, apalagi bulan depan mau Ramadan. Ya mau beli rumah, mau take over, mau beli mobil. Kami siap untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semua masyarakat di Kota Makassar. Makasih Pak Viko. Pak Medi sebagai financial planner ya. Secara umum BSI ini masuk ke mortgage, gimana pandangan Pak Medi? Oke, makasih. Bisnis mortgage ini, apakah secara planner, sebagai planner ya, financial planner, gimana melihat mortgage ini? Ini menurut saya sebuah kesempatan yang bagus sekali ya buat BSI itu masuk ke segmen anak muda, masuk ke segmen mortgage atau KPR, di mana rumah itu adalah kebutuhan primer sebenarnya. Kan sandang, pangan, papan. Ya. Sandang, pakaian, pangan itu makanan, papan rumah. Dan punya rumah buat kita ya sebagian besar kita anak-anak muda atau juga keluarga muda itu adalah aset pertama yang nilainya besar biasanya. Jadi beli rumah itu adalah sebuah pencapaian buat seseorang. Kalau udah punya rumah, datang ke mertua tuh lebih gagah. Anak bapak, saya mau lamar, saya udah punya rumah Pak. Itu lebih gagah Pak, ketimbang belum punya rumah. Nah, jadi saya lihat BSI ini tepat sekali masuk ke segmen mortgage karena itu adalah sebuah kebutuhan dari setiap orang. Jadi ketika kita memudahkan orang untuk beli rumah, akan diingat terus. Wah ini bank pertama saya nih, saya KPR di sini nih. Udah gitu marginnya murah ya 1,11%. Jadi kalau pertanyaannya gimana melihat bisnis perbankan masuk ke mortgage, sangat strategis dan sudah sangat tepat. Siap. Makasih Pak Medi, gamblang sekali ininya Pak, mudah dipahami. Intinya tadi saya cuma pikir satu Pak, kalau punya rumah lebih gagah ke mertua ya, walaupun muka pas-pasan gitu, tapi punya rumah. Saya kembali ke Pak Viko nih, tadi saya udah di permukaan, saya masuk ke dalam lagi sedikit Pak tentang produk BSI sendiri nih, yang KPR. Namanya Gria Hasanah ya? Gria Hasanah. Jadi produk KPR ini kan Pak hampir semua perbankan punya gitu. Ya, di BSI kita dapat syariahnya. Selain itu mungkin bisa Bapak paparkan apa saja yang menjadi unique selling point dari kenapa sih kita harus ke ini Pak, ke Gria Hasanah BSI. Apalagi masuk ke segmen subsidi nih Pak. Jadi subsidi dan komersil. Nanti bocoran pertanyaan Pak Medi masalah plannernya lagi nih, kita masuk ke komersil apa di subsidi? Silakan Pak Viko. Terima kasih nih Pak Sadik. Jadi kenapa harus ke syariah? Ya kalau syariahnya udah jelas ya, kenapa syariah. Nah kita pengen masuk ke kenapa ya ini, kita masuk bukan hanya menawarkan syariahnya Pak Sadik.
kita memberikan benefit, ya benefit tadi yang disampaikan 1,11%. Itu aja nggak cukup Pak Mas Adik. Kita tawarkan lagi, ya biaya-biaya itu bisa di plafondering. Ya, jadi buat nasabah, calon nasabah yang ada terkendala dengan biaya di muka, ya itu bisa dimasukkan ke plafon. Ya, bisa dimasukkan ke dalam plafon, jadi lebih meringankan lagi. Ya. Itu belum cukup, kita tambahin lagi. Bisa DP 0%. Pak Sadik. Ya, bisa DP 0%, jadi ini meringankan nasabah-nasabah ya yang terkendala di uang muka, tapi pengen punya rumah ya, itu bisa dimasukkan plafon, dan kita fasilitasi jangka panjang Pak. Tadi ada geriasi muda, jangka waktu kita sampai 30 tahun. Otomatis angsurannya ringan. Ya, angsurannya ringan, biaya bisa ringan juga gitu. Ya itu kemudahan-kemudahan di samping aspek syariah. Jadi udah syariah secara benefit juga jauh lebih menarik. Mungkin itu Pak Sadik. Ya, jadi saya tangkap Pak Viko ini sudah hari ini sudah berdiri berapa puluh tahun Pak ya. Yeah. Usia kita sekarang sudah 72 kalau nggak salah Pak. Jadi baru ada kali ini produk. Biasanya kan kita KPR Pak, yang biasa membatalkan KPR atau menunda KPR adalah biaya. Ternyata pinter juga nih Pak Besi melirik bahwa itu adalah sebuah kendala dan memasukkannya ke jangka panjang 30 tahun Pak. It's excellent Pak, bagus, luar biasa Pak. Dan saya rasa ini jadi betul-betul unique selling point yang tersendiri yang ada di BSI untuk saat ini Pak. Kemudian saya pindah ke Pak Medi Pak. Ini kan harga rumah ini banyak macam Pak. Betul. Kira-kira menurut Pak Medi di kisaran penghasilan berapa kita beli rumah harga berapa supaya rumahnya dapat, hobinya dapat, syariahnya kan pasti dapat ya. Hobinya dapat, rumahnya dapat, penghasilan berapa kira-kira nasihat Pak Medi sebagai financial planner. Misalkan gaji kita nih 5 juta sebulan nih. Rumah semacam apa yang harus kita beli, kemudian apa keuntungannya kalau kita beli sekarang, apalagi di pameran ini ya. Begitu mungkin Pak Medi. Intinya penghasilan berapa, rumah harga berapa lah. Oke, baik. Di mata Pak Medi. Jadi ini pertanyaan menarik ya. Banyak yang nanya ke saya kalau lagi ada webinar itu, sebenarnya orang tuh boleh nggak sih mencicil rumah atau punya cicilan seberapa besar sebaiknya? Jadi ada rumus Pak Sadik, ada rumus namanya rumus 1, 2, 3, 4. Ya. Menarik. Ini rumus sederhana, tapi sering dipakai dan applicable. Apalagi syariah ini cocok banget rumus 1, 2, 3, 4. 1 itu artinya 10% dari penghasilan kita naik dulu ke atas Pak. Pay your God first. Bayar Tuhan lebih dahulu. Kalau buat orang Islam ada zakat. Zakat 2,5%, tapi jangan lupa ada infak, sedekah, wakaf. Kalau di buletin 10%, boleh dicatat. Duanya 20% buat tabungan atau investasi Pak. Arahnya ke depan. Jadi kalau satunya ke atas, duanya ke depan. 20% itu buat masa depan Pak. Investasi kita buat masa depan. Buat future ya. Tiganya 30% belakang Pak. Nah, cicilan itu bagian itu tuh. 30% sesuatu yang harus kita bayar, yang sudah pernah kita beli, tapi pembayarannya itu akan kita tanggung terus selama jangka waktu tertentu. 30%. Baru biaya hidup hari ini 40% ke bawah Pak. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi cicilan itu idealnya 30%. Meskipun tiap orang life stage-nya, journey-nya itu kan beda-beda. Buat anak-anak jomblo, itu penghasilannya, biaya hidupnya belum banyak Pak. Belum punya anak, belum punya istri. Tanggungannya masih sedikit. Jadi dia harus memikirkan jangka panjangnya harus lebih gede. Tapi buat yang udah menikah, udah punya anak 1, 2, 3 atau lebih gitu ya. Apalagi kalau istrinya 1, 2, 3 ya Pak Viko. Kok colek Pak Viko? Siapa tahu Pak Viko berminat. Itu harus berpikir bagaimana memanage tadi itu pendapatannya. Nah, jadi karena rumah tadi, kan di depan saya bilang rumah itu adalah aset yang biasanya aset besar, yang nilainya besar, yang dimiliki awal-awal oleh seseorang. Betul. Buat seorang anak muda, keluarga muda, punya rumah itu sesuatu banget. Makanya dia harus bisa mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk bayar cicilan rumah. Rumah kedua bisa jadi investasi Pak. Jadi 20% yang buat investasi nanti bisa jadi bentuknya juga rumah, tapi rumah kedua yang bisa disewakan, dikontrakan, atau nanti bisa jadi investasi buat jangka panjang. Jadi dalam perspektif rencana keuangan, punya rumah itu investasi yang menarik.
baik buat ditinggali maupun untuk masa depan buat investasi. Ya. Gitu Pak Sadik. Saya tambahin, ini Siap. bisa investasi akhirat juga Pak Medi. Betul. Karena ada Gria Mabrur. Ya, Ya, jadi angsuran 2 tahun lancar dapat porsi haji Pak Sadik. Bisa Oh, naik gitu haji ya. Jadi porsi hajinya dari BSI. Langsung dapat porsi haji. Ini Jadi Pak Sadik 2 tahun habis ini beli lancar. rumah lagi di Jadi 2 tahun lancar langsung dapat porsi haji. Jadi Ya, itu ya. kurang apa lagi BSI? Ya. Jadi luar biasa sekali kita punya narasumber malam ini, kita tepuk tangan dulu ya. Buat beliau-beliau, tidak salah ya. Kita hadirkan 2 orang beliau ini dalam acara kita ya. Pemirsa yang lagi live dan juga yang ada di onsite saat ini, kita lanjutkan ke pembicaraan yang lebih menarik ya. Saya ke Pak Medi dulu Pak. Jadi Pak Medi tadi udah dijelaskan 1, 2, 3, 4. Ini pun baru saya dengar saat ini Pak. 1, 2, 3, 4. Menarik sekali Pak. Kira-kira gimana hubungannya Pak? Kan dengan inflasi dan lain-lain. Biasanya kan kita seperti ini Pak. Senior-senior kita dulu mencicil rumah itu hanya 100.000, 200.000, 300.000. Saat ini sorry itu saya Pak ya, 1 kali ngopi itu habis gitu. Jadi mereka itu biasanya banyak juga yang berpendapat bahwa sekarang ini kita beli aja yang mahal-mahal dulu. Beli aja yang mahal dulu tanpa melihat 1, 2, 3, 4. Itu kira-kira advice Bapak buat mereka yang berpendapat seperti ini. Yang tadi karena seniornya bicara dulu, seandainya saya tahu harga rumah itu dulu cuma segini, saya beli yang lebih mahal. Karena saat ini sudah tidak ada artinya Pak. Iya. Sorry itu saya tidak ada artinya untuk pembebanan penghasilan kita saat ini. Pak Medi melihatnya seperti apa orang yang berpendapat seperti ini? Jadi pertama gini Pak, pada umumnya orang itu sesuai dengan perjalanan karirnya, ini terutama buat pegawai ya. Ya, Buat pegawai itu kan biasanya tahun pertama sama tahun kelima gajinya beda dong. ya, ya. Tahun pertama first jobber gitu ya, dia Ya. baru pertama sekerja, mungkin di entry levelnya masih UMP, UMR deket-deket situ lah. Ya. Tapi tahun kelima, apalagi tahun ke-10, Karirnya mungkin dia naik. udah jadi manajer, Ya. udah jadi general manager, gajinya mungkin berkali-kali lipat dari Ya, situ. ya. Nah, sementara kalau beli rumah, biasanya kan angsuran itu jangka panjang. Ya. Nah, ini keistimewaannya syariah nih satu lagi. Angsurannya tetap, Pak. Jadi nggak perlu khawatir sama yang namanya inflasi, nggak perlu khawatir sama yang namanya bunga naik. Karena di syariah itu biasanya kita tetapkan fixed price. Iya, iya, iya. Jadi buat investasi pembelian rumah, kalau angsurannya tetap, Iya. penghasilannya naik terus, ya, Iya. kan kita bisa punya rumah yang lebih besar, atau di tahun kedua, tahun ketiga kita bekerja, mungkin kita bisa beli rumah dengan harga atau luas yang lebih besar lagi. Rumah yang lama ya bisa tetap dimiliki atau ditukar tambah yang lebih gede lagi. Iya, gitu. iya. Jadi kalau saya lihat teman-teman atau para pemirsa nih, para pendengar yang lagi mikir-mikir beli rumah dan sebagainya, jangan nunggu-nunggu. Nah, rumah itu harganya cenderung naik. Iya. Cenderung naik ya. Ya mungkin ada 1-2 yang harganya nggak terlalu cepat pertumbuhannya. Tapi ya Makassar lah ya, kota besar ya. Iya, iya. Cenderung harganya naik. Jadi Siap. jangan tunggu-tunggu. Sesegera mungkin sebaiknya. Hari Senin harga naik. Hari Senin harga naik. Terima kasih Pak Medi. Jawaban Pak Medi tentu saja berdasarkan riset Pak Medi ya. Dan bermanfaat sekali buat pemirsa saat ini sepertinya. Sekarang saya mau ke Pak Viko Pak. Beriring sambut dengan yang Pak Medi bilang tadi Pak. Penghasilan naik-naik terus Pak. Bagaimana dengan BSI sendiri Pak? Untuk menerapkan margin, namanya kredit Pak, pasti ada marginnya ya. Bagi hasil kalau di syariah. Seperti apa produk BSI ini Pak menyesuaikan dengan Pak Medi bilang Pak? Iya. Bahwa 30% dulu bulan ini, bulan depan Iya. 30% lagi. Iya, Bagaimana rancangan anunya Pak? Marginnya Iya, iya. yang saat ini Iya, yang iya. sangat menarik, yang 1,11 Iya, iya. ini. Iya. Bagaimana tahun kedua, ketiga, keempat, dan bagaimana dengan average total sampai lunas kira-kira Pak? Iya, iya. Terutama buat kaum milenial yang 30 tahun ini Pak ya? Iya, iya, 30 iya. tahun. Ya, jadi kami Silakan, sangat Pak. memperhatikan kondisi seperti itu, Pak Sadik. Jadi tadi yang disampaikan Pak Medi, apalagi karyawan, ya masih muda, baru lulus kuliah, baru masuk kerja, gitu ya. Gaji awal biasanya masih yang standar, ya, masih UMR lah, Pak ya. UMR lah ya, masih standar bawah lah. Dia udah kerja 2 tahun, 3 tahun, gaji cenderung naik. Ya. Tadi sampaikan Pak Medi, gaji cenderung naik. Nah, kita mendesain angsuran Gria BSI kita, itu ada pilihan angsuran yang tiring. Ya. Nah, di 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, itu angsurannya sangat murah, sangat rendah. Baru nanti sejalan dengan penghasilannya nasabah semakin besar, angsurannya menyesuaikan. Ya. Ya, tapi harga jual
udah disepakatin di depan Pak Iya, Sadik, iya, iya. nggak bisa berubah. Ya, nggak kayak seperti di bank konvensional, misalnya fix 1 tahun pertama, habis itu floating. Kalau kita harga jual sudah disepakatin di depan, jadi nggak akan berubah. Jadi misalnya 1 tahun sampai 3 tahun sekian, 5 tahun sampai 10 tahun sekian, 10 tahun sampai 15 tahun sekian. Jadi sudah mengikuti tiering. Ada juga pilihan misalnya nasabah yang mau fix dari awal, itu bisa juga Pak Sadik. Jadi ada berbagai pilihan disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Nah kalau angsurannya di awal rendah, otomatis kan istilahnya kalau di bank itu DSR ya Pak Sadik ya, DBR. Nah biasanya tadi Pak Medi sampaikan 30-40%. Nah karena pricingnya kita bikin murah gitu ya, otomatis terjangkau di tahun-tahun awal dia baru bekerja gitu ya. Nah nanti masuk tahun 3, tahun kelima angsurannya naik, penghasilannya juga sudah menyesuaikan. Gitu, itu yang kita harapkan sehingga tidak memberatkan nasabah. Tadi saya nambahin dikit tuh, yang di awal kerja itu biasanya ya anak-anak milenial itu. Makanya tadi tagline-nya BSI itu cocok banget. Muda punya rumah, hobi nggak ngalah. Iya, Anak muda, anak milenial masih pengen nurutin hobi Pak. Dia pengen jalan-jalan, pengen traveling. Kan kalau traveling dia bisa taruh di Instagramnya. Ya kan, wah gue udah jalan-jalan ke sini nih. Udah ke Raja Ampat, udah ke Bali, udah ke Lombok segala macam, lihat Mandalika gitu ya. Ini udah bisa tuh pasang di Instagramnya. Hobi tetap bisa disalurkan, tapi dengan angsuran yang relatif affordable, terjangkau tadi di awal-awal masa karirnya, itu jauh memudahkan dia untuk tetap bisa punya rumah. Hobinya nggak ngalah gitu, jadi tetap bisa dijalankan juga. Iya. Saya ke Pak Medi dulu Pak. Masih berhubungan dengan jawaban Pak Viko tadi. Jadi Pak Medi bukan sebagai orang BSI ya. Jadi memang betul ya kalau syariah itu kan kita bisa tahu cicilannya sudah tetap sampai akhir ini. Jadi memang untuk sebagai financial planner sebaiknya memang di syariah Pak ya. Supaya kita tahu ini tidak ada floating lagi gitu. Betul. Kelebihannya bank syariah tadi, dia bisa menawarkan fixed price. Sesuatu yang predictable. Kalau margin atau bunga itu tidak tetap floating, seorang pegawai, seorang nasabah nggak bisa memperkirakan. Hari ini 10%, bulan depan 15%, bulan depan gimana lagi? Situasi ekonomi kan kita nggak tahu. Apalagi sekarang nih ada macam-macam lah isu makroekonomi kita kan, internal, dalam negeri, luar negeri yang membuat gonjang-ganjing dan sebagainya ya. Covid belum selesai, Rusia nyerang Ukraina dan seterusnya gitu kan. Jauh lebih aman buat adik-adik milenial ya yang lagi pengen beli rumah, ngerencanain perencanaan keuangannya kalau di bank syariah. Karena price-nya fix. Lebih mudah diprediksi, Pak. Jadi ibarat kita mancing, Pak, itu udah ketahuan tuh ikannya udah bakalan ada di situ gitu. Ketimbang kita kalau mancing di kolam di pemancingan sama di lautan lebih susah di lautan kan. Jadi kalau di sini tuh udah lebih jelas. Di sana udah lebih jelas, angkanya udah bisa diprediksi. Gitu Pak. Makasih Pak Medi, luar biasa sekali dua narasumber berkata ini. Saya masuk lagi ke Pak Viko ini Pak. Lebih dalam lagi nih Pak. Kita masuk pokoknya sampai di dasar Pak. Jadi saya agak ke tengah sedikit Pak. Masalah teknis KPR sendiri nih Pak. BSI kan itu adalah jelmaan dari 3 bank Pak. Kantornya banyak Pak, bahkan saat ini ada yang berdekatan gitu. Ya, sama-sama BSI, dulunya kan BNI, dulunya BRI, dulunya BSM, tapi berdekatan. Sekarang Pak, pusat untuk atau misalkan ininya Pak ya, customer center ya untuk BSI di Makassar ini, kantor-kantor cabang mana Pak yang Pak Viko siapkan untuk melayani teman-teman yang ingin mengambil KPR Pak? Apa di semua cabang atau ada cabang tertentu? Atau seperti apa Pak di bawah kepemimpinan Pak Viko ini? Sebenarnya semua cabang bisa melayani kebutuhan nasabah ya Pak Sadik, karena kita semua online ya, transaksi online dan semuanya sebenarnya bisa booking pembiayaan. Cuman ada beberapa cabang yang memang kita fokuskan ya untuk Gria, Hasanah ya, misalnya contoh di Makassar 2, di Ratulangi, di Makassar 1, terus juga di Petarani. Jadi intinya gini, nasabah nggak usah bingung. Apabila ada kebutuhan datang ke BSI terdekat, insya Allah kita layani. Ya, cuman memang ada beberapa poin titik tumbuh kita. Nanti itu yang di internal kita yang akan distribusi ke cabang yang memprosesnya. Jadi ibaratnya dia dekatnya di Taman Rea, ya udah ajuan aja di Taman Rea. Ya insya Allah kita tetap layanin. Gitu. Siap Pak Viko. Saya kembali ke Pak Medi nih. Masalah ini Pak, financial planner lagi. Kalau Pak, misalkan ini Pak ya, kita mau menginvestasi sesuatu, ya. Menurut Pak Medi sebagai financial planner nih Pak, investasi apa yang paling menguntungkan? Tapi sebelum saya jawab Pak, kita bicara rumah loh ini Pak ya.
Saya cuma ingatkan kita bicara rumah Pak. Investasi apa yang paling bagus kira-kira Pak? Oh, iya. Saya kasih kode keras Pak ya. Iya. Kita berbicara masalah Karena udah rumah dibilang ini. Pertama rumah. Ini karena Pesan sponsor. Karena ketua Ray gitu. Oh, Pak. Ya udahlah Pak, saya bilangnya Ray juga Pak jawabannya Pak. R-nya rumah, Iya. E-nya emas, Iya. I-nya investasi Luar lainnya. biasa. Pas banget ya. Baru kepikiran. Rumah, emas, investasi lainnya. Mantap Dan sekali. semuanya nanti Pak Viko Iya, selesai. bisa Pak, bisa. Bisa ya. Bisa Pak. Rumah ada. Kita juga ada galeri 24 Iya, kan Pak iya, di sini. iya. Emas. Mas ya dan Untuk investasi investasi lainnya. emas. Bisa cicil logam mulia, bisa cicil perhiasan, Iya, bisa iya. kita. Jadi ini sebelum kita manggung di sini ya, tidak ada briefing sama sekali ya. Nggak ada briefing nih. Tidak ada briefing sama Oh, sekali. Pak Sadi pertanyaan nakal-nakal. Pak Medi ini baru tiba dari Itu kita Jakarta. nakal-nakal kan. Kembali ke Pak Medi lagi nih Pak ya. Masalah menarik sekali nih Pak, karena di kartu nama Bapak kan financial planner. Nah, ini pendamping kita dalam merencanakan pembiayaan ke depan Pak, pembiayaan ke depan. Kalau menurut Bapak ini ya, 30 tahun masa KPR nih Pak ya, yang ditawarkan Pak Viko dan timnya Pak. 30 tahun, 5 kan mulai dari 5 tahun mungkin Pak ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dari segi ini Pak ya, dari segi nyamannya atau cocoknya kita ini Pak, kalau kita punya fixed income, karena kebetulan kan di BSI ini masih main fixed income Pak. Amannya itu di berapa tahun Pak, menurut kacamata Pak Medi? Apakah di 5 tahun supaya marginnya Pak Viko tidak terlalu banyak? Ya. Apakah di 10, 15 atau seperti apa Pak? Jangan sampai lata semuanya 30 tahun gitu. Oke. Semuanya 10 tahun gitu. Silakan Pak Medi. Jadi ada berbagai strategi investasi. Iya. Ada orang yang mikirnya gini, saya ngutang nggak mau lama-lama. Iya. Karena kalau banyak utang, pikiran stres. Iya. Jadi dia akan ngambil yang jangka waktunya lebih pendek lebih baik. Iya. Kalau bisa 5 tahun udah lunas. Ada yang berpikir begitu. Tapi ada juga yang berpikir, saya punya uang, lebih baik saya gunakan buat modal usaha. Buat rumah, saya ngambilnya KPR yang jangkanya panjang. Iya. Kenapa yang jangkanya panjang yang dipilih? Karena rumah itu tadi harganya cenderung naik. Naik ya. Kita beli rumah 500 juta, dalam 30 tahun Bapak bisa bayangkan rumahnya harganya berapa? Yang tadinya 500 juta, dalam 30 tahun itu harganya jadi berapa gitu? 50 miliar kali Pak. Jadi kalau orang yang berpikir tadi, Iya, iya. saya punya duit 1 miliar, misalnya atau 500 juta, saya beliin rumah cash, atau saya ambil KPR 500 juta saya buat modal usaha. Iya, iya, iya. Jadi ini memang saya nggak mau mengatakan ini yang lebih bagus atau ini yang lebih bagus. Balik ke strategi investasi tiap orang. Iya, iya, iya. Ada yang appetite-nya, ada yang memang lebih nyaman kalau nggak punya utang, Iya. gitu ya. Beli cash atau kalau mau utang jangka pendek. Tapi ada yang berpikirnya utang itu bisa meleverage asetnya dia. Betul, betul, betul. Jadi tadi misalnya dia udah punya duit cash, Iya. tapi dia tetap ngambil KPR, Iya. uang cashnya diputer buat modal usaha atau buat investasi lainnya. Iya, iya, iya. Nah, jadi ini kembali ke Bapak Ibu ya, para pemirsa, para pendengar, mau pakai strategi investasi yang mana? Mau yang tadi lebih sedikit berhutang atau lebih jangka pendek berhutang atau jangka panjang? Dua-duanya ada plus minusnya, Iya. dua-duanya ada keuntungannya. Tapi kalau jangka panjang itu tadi kita harus siap dengan penghasilan kita yang juga fix, tapi angsuran yang fix itu yang lebih bagus. Jadi sebaiknya kalau mau ngambil jangka panjang, ngambilnya di bank yang ngasih fix rate. Jangan yang floating karena resiko Betul, betul. gitu. Yang penting kita mengukur sendiri. Kita tuh lebih nyamannya kira-kira yang mana. Kan kalau investasi itu orang punya profil resiko. Iya, iya. Profil resiko itu Pak gampangnya gini. Mas Adik lewat jalan jalan depan kita ini? Ratu Langit. Jalan Ratu Langit. Terus ketemu perempatan ada lampu merah Pak. Iya. Lampunya nyala kuning Pak. Iya. Mas Adik lagi nyetir mobil atau lagi ngendarain motor, lampu kuning, milihnya ngebut menghindari lampu merah atau stop santai dulu. Iya, 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 iya. Kalau Pak Sadik orangnya risk taker, ngebut, resikonya nabrak atau ditilang. Iya, iya. Risk taker. Tapi kalau kita udahlah santai aja, bahasa Jawanya alon-alon, Iya, iya. asal lakon. Kita pilih udahlah santai dulu, bisa sambil main WA sebentar gitu Iya, kan. iya, Nah, itu risk avoider. Nah, tiap kita boleh punya strategi investasi beda-beda Pak, Iya, tergantung profil resiko kita. Iya.
Makasih Pak Medi, luar biasa sekali jawaban kedua narasumber kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjut saja, tidak ada iklannya. Kita lanjut lagi. Berapa lama waktu kita ini? Masih ada berapa lama deh? 15 menit ya? 1 jam juga masih menarik ini. Pak Faiko, begini. Tadi kita kan ke booth sana, booth yang di sana jual rumah. Booth sini jual rumah Pak. Kemudian ke sini ada mobil. Semuanya di BSI Pak. Kalau saya sebagai ini Pak, sebagai pelaku misalkan ya, ada enggak Pak kira-kira kemungkinan BSI itu bikin produk bundling gitu ya, beli rumah dapat mobil. Pak Medi sabar dulu, nanti saya tanya lagi tentang ini Pak. Kira-kira di BSI nanti Pak, yang Pak Faiko pimpin ini saat ini sebagai pemimpin Pamasuka Pak ya, Papua, Maluku sampai Sulawesi ya. Seperti apa nanti produk Bapak ke depan? Kira-kira ada yang mengarah ke seperti yang saya bilang tadi, untuk membundling mumpung marginnya rendah ini. Apakah Bapak punya planning untuk membundling mobil dengan rumah supaya anak milenial sekalian nih punya mobil, atau bukan lagi pilihan nih, bukan choice lagi, beli rumah dulu atau mobil dulu? Karena banyak juga milenial di luar Pak yang merasa gagah kalau naik mobil. Padahal dari Pak Medi tadi, gagah itu kalau punya rumah. Karena harganya cenderung naik Pak. Gimana Pak Viko melihat ini Pak? Ya, ini menarik sekali ya. Tadi memang tapi skala prioritas tadi ya, rumah, emas, investasi lainnya. Investasi lainnya itu mobil. Ya, jadi masuk akal. Jadi kalau misalnya kita bundling Pak, apalagi nih selama Milad ini ya, program selama Expo ini kita murah sekali Pak. Untuk rumah tadi 1,11, untuk mobil 2,39. Ya, ini udah kita bandingkan, insya Allah ini juga yang termurah. Jadi ini momen ya, momen kesempatan buat calon nasabah, tadi Pak Sadik juga sampaikan, untuk milenial ya, untuk punya rumah dan mobil, ini kesempatan yang baik sekali. Kenapa? Karena angsuran di awal ini murah. Ya, kesempatan untuk mendapatkan angsuran yang murah nih sekarang. Ya, itu yang pertama. Atau nasabah yang pengen top up, ya dia udah pernah beli rumah gitu ya. Terus angsurannya atau penghasilannya udah naik nih. Tadi Pak Medi sampaikan udah masuk ke tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, kok masih longgar ya? Bisa dia untuk beli mobil gitu ya. Atau untuk renovasi rumah atau beli rumah lagi. Itu bisa sepanjang tadi DBR-nya, debt to service ratio-nya masih mengcover. Ya tadi kan Pak Medi sampaikan 30% atau kita sampai 50% Pak. Sebenarnya itu masih bisa kita accept gitu ya untuk prosesnya. Seperti itu Pak. Siap, makasih Pak. Ke Pak Medi lagi nih, sebagai financial planner. Jadi ini Pak, yang seperti yang saya bilang tadi, mobil dan rumah kalau saat ini kita miliki sekarang, dari sisi perbankannya bagaimana menganalisanya Pak, dan dari sisi kita nekatnya itu berapa persen naiknya Pak, dari 1, 2, 3, 4 nekatnya loh Pak ya. Dan sebagai analisa perbankannya ini seperti apa yang dia tadi kan ada bocoran Pak Viko tadi 50%. Nah, kalau kita di milenial ini nekatnya sampai berapa persen kira-kira Pak dari fixed income kita? Jadi kalau buat milenial yang belum punya tanggung jawab atau tanggungan besar, ada biaya hidup anak, istri, segala macam, ngambil 50% dari penghasilan masih oke. Masih oke. Itu batas nekatnya Pak ya? Batas nekatnya sebaiknya maksimal di 50%. Kenapa? Karena kalau lebih dari situ, satu gini Pak, ketagihan berhutang juga nggak bagus. Ketagihan berhutang juga nggak bagus. Karena nanti besar pasak daripada tiang. Artinya kita harus punya sebuah batas di mana kita nggak boleh lewatin. Tapi kalau buat yang udah berkeluarga dan sebagainya, harus betul-betul dihitung Pak. Kalau perlu musyawarah dulu sama istri, ya. Musyawarah sama istri, sayang, kita mau beli rumah baru nih. Kira-kira gimana? Kadang-kadang kan, apalagi zaman sekarang, biasanya couple itu sama-sama kerja. Suaminya kerja, istrinya kerja, dan sekarang bisa join income ya. Kalau ngajuin kredit atau pembiayaan itu bisa join income. Kita perlu hitung sama-sama berapa penghasilan suami, berapa penghasilan istri, kalau digabung berapa, total persentasenya berapa, angsuran yang kira-kira siap untuk kita pisahkan dari penghasilan kita. Nah, di situ baru nanti kita pikirin apa rumah, mobil dan sebagainya. Tapi hati-hati sama satu jebakan yang kita nggak boleh lewatin Pak. Jebakan antara kebutuhan sama keinginan. Betul. Jadi
kadang-kadang keinginan itu Pak, keinginan itu sifatnya nggak terbatas Pak. Iya, iya. Kebutuhan itu sifatnya terbatas. Iya, iya. Jadi seringkali keinginan itu menyamar seakan-akan kebutuhan. Padahal sebenarnya keinginan. Nah ini hati-hati sama jebakan itu. Iya, iya. Hati-hati sama jebakan itu. Iya, Kadang-kadang nih handphone kita ngerasa, aduh udah 3 tahun nih, udah nggak ganti-ganti, udah jadul gitu kan. Iya, iya, iya. Teman baru ganti handphone, apalagi Instagram sekarang, Iya, iya. YouTube segala macam bisa menampilkan gaya hidup orang Iya, iya, yang lebih mewah gitu kan. Akhirnya keinginan kita itu terstimulasi gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya nggak butuh-butuh amat, Iya, iya. tapi ingin gitu. Iya. Nah ini batas yang kita nggak boleh lewatin Pak. Iya, iya. Kita harus bisa manage keinginan kita. Betul, betul. Saya sering bilang gini, daripada kita belum punya passive income, Iya, ya kita pengen punya passive income, iya. jauh lebih penting punya passive hati lah Masya Allah. daripada ngejar passive income yang Iya, belum iya. tentu. Iya, iya, iya. Jadi passive hati dulu lebih diutamakan, Iya. habis itu carilah passive Iya. income. Gitu. Jadi intinya bedakan keinginan dan kebutuhan Pak ya. Betul. Ini juga buat pesan teman-teman saya di Ray yang ada di belakang ini. Keinginannya ada yang besar Pak. Iya, betul. Hasrat terpendam itu banyak Pak. Iya. Nafsu Cuma, gede, tenaga kurang. bukan Pak, keberaniannya tidak ada. Oh. Jadi ingat ya teman-teman sekalian. Oh live, istri-istri mohon maaf ya. Saya cuma bercanda tadi dengan teman-teman. Offside ya. Oke, sekarang tadi kita udah menarik Pak. Syariah ini banyak produknya dan sangat menarik, terutama rumah karena domain saya di rumah ini Pak. Sekarang saya tanya kembali ke Pak Faiko nih. Bapak kan dari Sulawesi sampai Papua. Berapa yang Bapak siapkan nih peluru Pak? Saya tidak bicara target Pak ya. Berapa pelurunya nih BSI? Karena kita live Pak, sudah banyak yang mau KPR. Jangan sampai ketinggalan KPR-nya Pak. Bapak sudah habis bawa punya cadangan ini ya, cadangan KPR. Sementara masih banyak yang ingin. Jadi kasar-kasarnya gini Pak, berapa sih Pak Viko siapkan ya untuk Sulawesi, Maluku, Papua atau untuk semua region Bapak ini untuk menyalurkan KPR dulu Pak, karena kita besok bicara mobil Pak, hari ini bicara rumah dulu. Berapa untuk KPR Pak? Misalkan berapa ratus miliar gitu atau seperti apa di luar target Pak? Yang Bapak bilang saya siap segini loh, supaya teman-teman pengembang juga yang ada kita infokan bahwa uangnya BS ini banyak nih, menjanjikan untuk ini. Iya. Jangan siapa bawa aplikasi sudah stop, Oh, udah udah, habis. Pak. Silakan Pak Viko. Iya, insya Allah Pak Sadik. Ini udah banyak yang kemarin. ngantri mau beli aplikasi nih. Iya. Unlimited Pak Sadik. Unlimited. Ya, unlimited. Jadi Tepuk tangan dulu, unlimited. Ya. Jadi kita fokus sekali untuk consumer produk ini Pak, Iya. karena ini mass product ya. Gria, Oto itu jadi targeted kami Pak. Iya. Targeted bisnis kami khususnya di Sulampua, mengingat potensi juga sangat besar Pak Iya. Sadik. Ya jadi potensi sangat besar, apalagi di momen kali ini yang pas tadi kemarin kita sama-sama sudah launch ya, Ya. target kita 100 miliar. Ya. Kalaupun lebih nggak ada masalah Pak Sadik. Jadi kalau bukannya berarti udah 100 miliar, udah stop dulu, nggak ada. Oh tidak ada Pak ya? Yang ada. Jadi target kita juga sebenarnya cukup besar Pak, dari besar. Jadi dengan momen ini, insya Allah Pak kami siap untuk mengakomodir pengajuan-pengajuan dari developer-developer, dari customer, dari nasabah-nasabah. Insya Allah nggak ada batasan. Nggak ada batasan, udah stop gini nggak. Iya. Insya Allah kami layanin. Ya. Karena tadi di grup saya nih Pak, di grup Ray, ya, waktu saya announce 100 miliar, banyak teman-teman ketua Ray di ini Pak ya, di Sulawesi, di Ternate, Maluku, kan tadi hadir juga. Di Papua sudah tanya, itu untuk Makassar semua ya, 100 miliar. Saya bilang tidak, untuk semua kayaknya, untuk ini. Pak Viko banyak cadangan kok ya. Iya. Itu 100 miliar baru yang di teller mungkin Pak ya, belum di brankas. Iya Pak. Siap, kembali lagi Pak Medi nih Pak. Ya. Ada juga budaya Pak di Ray dan juga budaya milenial ini menyimpan uang Pak. Ya. Menyimpan uang sebagai tabungan gitu. Sebagai tabungan deposito kalau milenial sih tidak terlalu saya lihat Pak, tidak terlalu menarik buat mereka ya. Karena mereka lebih suka yang bisa ditarik kemudian dia ini dan menyimpan uang, tidak berinvestasi. Nasihat Pak Medi buat mereka yang gemar simpan duit ini, Ya. tidak berinvestasi, seperti apa akhirnya Oke. nanti Pak? Baik, makasih. Jadi uang itu punya dua motif orang megang uang ya. Yang pertama motif berjaga-jaga. Ya. Yang kedua motif mendapatkan profit. Jadi kita tuh selalu punya dilema antara likuiditas sama profitabilitas. Ya. Kalau duit kita simpen, bentuknya dalam rekening tabungan, mungkin returnnya nggak sebesar kalau kita taruh jadi deposito. Betul. Kita beliin investasi reksadana, Ya. kita beliin emas, atau Ya. kita beliin rumah. Ya. Returnnya nggak sebesar itu.
Ya. Tapi kita save kalau ada kebutuhan-kebutuhan darurat. Ya. Jadi secara likuiditas kita tinggi kemampuan likuiditasnya, tapi profitabilitasnya relatif rendah. Ya, ya. Tapi ada orang yang mungkin nggak suka punya uang banyak-banyak, invest. Begitu ada kebutuhan mendadak, ya kita nggak, ini ya nauzubillah min zalik, keluarga kita ada yang masuk rumah sakit, duitnya masih jadi investasi yang nggak bisa ditarik langsung, Pak. Iya, iya, iya. Nah itu juga jadi repot sendiri kita. Nah disinilah kita harus menyeimbangkan antara likuiditas sama profitabilitas. Kita nyimpen uang sebagian, Iya. sebagiannya lagi kita invest. Iya, iya. Nah, ada satu mungkin bukan kesepakatan tapi bisa bilang sebagai sebuah benchmark lah ya, yang disebut dengan dana cadangan darurat. Iya, iya, iya. Dana cadangan darurat. Rata-rata yang direkomendasikan itu 6 kali pengeluaran rutin bulanan. Begitu ya. Jadi kalau kita punya pengeluaran rutin 10 juta, at least kita punya 6 kali 10 juta, 60 60 juta dana yang nggak dikutak-atik. Saya catat dulu, Pak ya. Dana yang nggak dikutak-atik, yang kita pisahin dari rekening yang ada ATM-nya. Kalau perlu ATM-nya kita patahin, atau nggak usah pakai ATM rekeningnya. Oh, gitu ya. Atau kita jadiin deposito, atau kita beliin emas. Sehingga kita nggak tergoda buat menggunakan uang itu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi kita perlu punya dana cadangan darurat, Ya. yang digunakan pada saat kondisi darurat. Siap, siap. Ini pandemi kan kita nggak pernah tahu, Pak. Ya, Berakhirnya kapan, walaupun nih naga-naganya akan segera berakhir, mudah-mudahan ya, amin ya. Amin. Saya kemarin ke Makassar udah nggak dicolok lagi kayak Pak Arif bilang, Iya. udah nggak dicolok lagi. Iya, iya. Mudah-mudahan tanda-tanda kita akan segera berakhir. Amin, Pak. Tapi kondisi darurat lainnya mungkin terjadi, Iya, iya. sehingga kita tetap perlu punya persiapan, katakanlah 6 kali tadi. Lebih Siap. besar, lebih bagus, Iya. tapi profitabilitasnya lebih sedikit. Nah, Siap, kembali siap. ke profil resiko kita lagi tadi. Iya, iya, iya. Mau main aman, Iya. atau main agak sedikit resiko. Iya, iya, iya. Ya, semakin menarik ini pembicaraan kita, Pak. Semakin menjawab Pak Medi dan Pak Viko ini semakin banyak pertanyaan di kepala saya. Mohon diingatkan kalau waktu sudah habis ya. Kembali ke Pak Viko lagi, Pak. Menyambung tadi Pak Medi bilang, Pak. Kita harus berjaga-jaga, ada cadangan, Pak. Ini. Kalau misalkan tipenya ini tipe milenialnya atau tipe personnya ini tipe penyerang, Pak. Invest terus. Tiba-tiba ada kebutuhan dadakan. Ada enggak produk Bapak seperti itu? Apa dalam bentuk mungkin kartu kredit atau seperti apa? Seperti apa Pak di BSI sendiri untuk mengatasi yang tadi Pak Medi bilang, Pak? Karena setahu saya itu milenial saat ini kebanyakan tipe penyerang, Pak. Yang lampu merah dia terobos saja, Pak. Yang lampu merah diterobos gitu. Yang penting nggak lihat polisinya mungkin, Pak. Jadi di Bapak sendiri apa yang Bapak siapkan untuk mengatasi person yang seperti ini? Tipenya penyerang, walaupun dia bisa bayar, Pak, tapi tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Seperti apa, Pak? Iya, iya. Ya, ini Pak Sadik juga mancing ya. Kita ada produk kartu kredit syariah. Ya, kartu kredit syariah Hasanah. Jadi ini targeted kami, ini kita bundling. Iya, iya, iya. Pak Sadik. Jadi setiap nasabah nanti yang mengajukan Gria BSI Ya. itu dapat fasilitas Hasanah Card juga. Iya, iya. Ya, tujuannya apa tadi yang Pak Sadik sampaikan? Ya, misalnya ada kebutuhan mendesak. Ya, karena akad kita juga core, ya, talangan istilahnya. Kartu kredit syariah ini akadnya talangan. Iya. Jadi tadi untuk kebutuhan yang urgent. Ya, misalnya tadi, wah, udah habis nih buat jalan-jalan, ya kan, punya rumah hobi nggak ngalah, Iya, tadi iya. tipe penyerang gitu. Iya. Suatu waktu, aduh, ada kebutuhan yang mendesak nih, Iya. misalnya ada keluarga yang sakit atau apa. Nah itu bisa kita pakai Hasanah Card. Yang kedua bisa juga pakai gadai emas. Kita punya produk gadai emas. Tadi kalau misalnya nasabah tadi ada uang lebih investasi ke emas, tadi yang Pak Medi sampaikan, misalnya investasi emas. Pada saat dia butuh, digadaikan ke BSI. Oh iya, iya. Kita ada produk gadai seperti halnya pegadaian. Oh, Ya kita gitu, bisa Pak, ya. ada gadai emas. Ya itu prosesnya cepat sekali, ya jangka waktunya 4 bulanan, ya bayar ujrohnya, bayar biaya sewanya 4 bulanan. Jadi sangat meringankan. Jadi mau ditebus 15 hari, 30 hari pun bisa. Iya, iya, iya. Siap. Mungkin the last question ini, Pak. Siap. Pak Medi, karena waktu yang membatasi kita. Pak Medi, secara global, saya mau bertanya secara global nih, Pak. Seperti apa ke depan kira-kira nih, Pak? Ini kan pandemi sudah mengarah ke endemi, Pak. Kalau kita lihat ya. Kalau yang paling kasarnya kita lihat kan tidak ada lagi colok-colok di airport, Pak. Kira-kira untuk Pak Medi, kalau kita berinvestasi sekarang, baik mobil, emas, apapun itu di BSI, Pak, bagaimana ke depannya setelah endemi, Pak? Apa kita lebih untung? Kemudian bisa lebih menyerang lagi, Pak, dengan produk-produk BSI lainnya, atau seperti apa, Pak Medi? Kita berbicara global ini, Pak. Ada buku bagus, judulnya The Psychology of Money, Iya, iya. psikologi uang. Iya. Dia bilang di situ kecerdasan mengelola keuangan Iya.
tidak tergantung sama pinter atau bodohnya seseorang, Oh gitu Pak. tapi sangat tergantung pada attitude dan perilaku seseorang, Gitu ya. perilaku keuangan seseorang. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita perilaku keuangannya boros, Pak, mau pandemi nggak pandemi, duit boncos, Pak. Perilaku kita ngambur-ngamburin uang, nggak punya perkiraan atau proyeksi masa depan, itu kita mau gaji seberapa besar pun, Pak, itu akan habis, Pak. Jadi banyak orang yang mungkin punya cita-cita, misalnya gini, gaji dia 5 juta. Ditanya kok tabungannya berapa? Sorry bro, gaji gue cuma 5 juta. Gak bisa gue nabung. Kalau gaji gue naik, gue akan nabung. Gue akan invest. Pertanyaannya Pak, gaji dia 5 juta, naik jadi katakanlah 10 juta aja, 2 kali lipat. Kira-kira bisa nabung gak Pak? Bisa. Yang ada dia beli handphone dulu Pak. Keinginan lagi ya? Akan selalu ada yang namanya hedonic treadmill. Oh gitu ya. Lomba sama hedonisme kita. Iya, iya. Lomba sama perilaku kita yang buruk terhadap Iya, uang tadi. Iya, iya. Jadi di masa depan yang tadi Pak Sadik bilang pandemi akan berakhir, yang paling penting Pak, kita menjaga perilaku keuangan kita. Oh, attitude kita yang harus kita perbaiki Attitude Pak ya. kita supaya kita punya proyeksi masa depan. Iya, iya. Kita tadi ada visi masa depan untuk keuangan kita. Iya, iya. Kita punya tujuan keuangan Pak. Iya, iya. Kita disiplin, kita atur, tata 1 2 3 4 yang tadi itu, Ya. ya. Dan kita mencoba untuk hidup membedakan kebutuhan sama keinginan kita. Siap. Dan satu lagi yang terakhir, Ya. kita mencoba mencari keberkahan harta kita, Pak. Masya Allah. Jangan lupa ada hak orang lain di Harta balik kita, harta ya. kita. Siap. Jangan lupa bayar sedekah. Siap. Jangan lupa membahagiakan orang lain. Iya, iya, iya. Jadi supaya kita nggak cuman sejahtera di dunia, di akhiratnya insya Allah kita sejahtera juga. Wih, mantap. Kita tepuk tangan dulu Pak Medi. Pak Viko, last question juga nih. Bagaimana Pak meyakinkan kami ini yang di luar BSI bahwa tim BSI ini sudah mantap gitu Pak, menerima aplikasi Giri Hasanah, menerima aplikasi Kartu Hasanah, menerima semua produk-produk emas Bapak. Mungkin Bapak bisa berikan narasi sedikit seperti apa kesiapan tim Bapak, karena kalau dibilang 1 tahun itu masih bayi Pak, ya masih belajar berjalan nih Pak, belajar berdiri. Kalau untuk Pak Viko sendiri sebagai CEO ya, top leader di sini Pak di Indonesia Timur ini, bagaimana Bapak memberi narasi ke kami, ke pelaku usaha, kemudian ke konsumen yang ada di luar, terutama ke penonton kita yang ada di YouTube nantinya Pak kalau membuka podcast kita ini, bagaimana kesiapan tim Bapak untuk memasarkan Bapak punya produk-produk yang tadi, terutama KPR Pak. Ya. Silakan Pak Viko. Ya, terima kasih Pak Sadik. Jadi walaupun kami BSI usianya baru 1 tahun Pak, tapi pengalaman kami sebenarnya sudah cukup panjang ya Pak ya. Ini kan penggabungan merger dari 3 bank syariah terbesar ya Pak ya. Jadi BNI Syariah sudah pengalaman untuk melakukan pembiayaan KPR Syariah, BSM, gitu juga dengan BRI Syariah. Jadi ini hanya menyatukan dan dengan produk yang sama gitu ya, dengan price yang sama, dengan sistem yang sama. Nah, dengan penggabungan 3 bank ini, otomatis produk kita akan semakin lengkap. Tadi saya sampaikan, Giri Hasanah dapat bundling kartu kredit syariah. Yang tadinya BSM nggak ada tuh Pak. Jadi produk ini semakin lengkap. Begitu juga dengan bisnis proses. Ya kita saling melengkapi. Dan kami komit dengan saat ini proses kita jauh lebih cepat Pak. Ya kita udah enhance, kita di internal kita ada processing khusus untuk yang memproses KPR. Jadi nanti proses dan berjalannya akan lebih cepat lagi Pak. SLA akan kami tingkatkan untuk lebih cepat lagi. Ini sejalan dengan fokus kami ke properti dan auto Pak. Untuk proses kami cepat, pricing murah gitu ya. Insya Allah Pak, semuanya mudah dan berkah insya Allah. Tadi satu lagi saya sampaikan Pak. Tadi fitur-fitur sudah banyak yang kita sampaikan ya Pak terkait dengan pricing promo 1,11%, terus juga ada Griasi Muda, Gria Mabrur, lancar 2 tahun langsung dapat porsi haji gitu ya. Nah, bedanya bank syariah dengan bank konven Pak, setiap keuntungan kita alokasikan zakat. Jadi kalau di laba rugi kita Pak, kita alokasikan zakat. Insya Allah semua nasabah kita lebih berkah Pak, karena keuntungan BSI kita alokasikan juga zakat. Kita BSI salah satu institusi keuangan dengan penyaluran zakat terbesar tahun lalu. Insya Allah lebih berkah dan maslahat. Ya, jadi kalau saya simpulkan teman-teman sekalian, infrastruktur dari BSI ini sudah siap ya, sudah siap dari awal sampai akhir. Mungkin sebelum saya tutup Pak Medi saya silahkan dulu untuk closing statement 1 menit Pak. Terakhir apa yang Bapak mau sampaikan kepada pemirsa, juga nanti Pak Viko setelah Pak Medi. Silakan Pak Medi. Jangan lupa REI, Rumah Emas
investasi lainnya. Dan jangan lupa juga BSI tadi ya, Bank Indonesia. Makasih Pak Medi. Pak Viko silakan Ya, terima kasih Pak closing Sadik. statement. Jangan lupa kunjungi Mall Ratu Indah. Buat audiens yang ada di luar sana, ya kita ada di sini dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Maret. Ya buat masyarakat yang pengen cari-cari rumah, cari-cari unit kendaraan. Di sini ngumpul ada 14 developer, ya anggota RE semuanya, jadi bisa 40, memilih-milih. 40 sorry, 40 developer ya, 40 developer yang ada di Mall Ratu Indah. Jadi masyarakat bisa membanding-bandingkan nih, bisa memilih developer-developer terbaik yang ada di Kota Makassar. Ya silakan kunjungin, dan pricing tadi sudah kita sampaikan, promo kita jauh lebih murah. Jadi silakan dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Makassar, datang ya, kita dari jam 10 sampai jam 9 malam. Siap. Insya Allah kami siap, BSI hadir juga di Mall Ratu Indah. Terima kasih. Siap, makasih Pak. Luar biasa pembicaraan kita. Makasih Pak Medi. Jauh-jauh dari Jakarta, tapi penjelasannya juga memang kelas nasional Pak. Begitu jauh Pak Viko, penjelasan memang penjelasan kelas pimpinan wilayah Pak. Jadi waktu juga membatasi kita. Terima kasih Pak atas sharingnya. Mudah bermanfaat dan beramal jariah buat Bapak Ibu dan juga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Financial Planner Podcast kita hari ini, luar biasa sekali tidak ada tentunya. briefing. Terima kasih untuk narasumber kita Bapak Medi Ferdiansyah. sekali, Pak. Terima kasih juga untuk Bapak Viko Hardowiseto, serta tentunya host kita yang luar biasa yang sudah memimpin jalannya podcast tadi ada Bapak Insinyur Haji Muhammad Sad.